kalian datang terlambat. Pernah tidak datang terlambat? Terus tidak melaksanakan piket. Nah, atau tidak melaksanakan piket. Terus kalau misalnya mau belajar, meja sama kursinya belum rapi. Terus kalau mau belajar juga di kelasnya di bawah meja sama kursi masih ada sangka. Bagaimana? Terus kalian sama teman kalian bicaranya keras-keras, bicaranya tidak sopan. Itu kira-kira perbuatan baik apa tidak? Ya tidak ya. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu tidak pantas, tidak baik untuk dilakukan. Ya, kalian harus melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang kesepakatan. Tahu kesepakatan tidak? Nah, kesepakatan kita buat bareng-bareng terlebih dahulu ya, agar nanti membentuk keyakinan kelas. Tahu ya? Nanti Guru akan kasih kalian apa namanya kertas ini ya. Nanti kalian tuliskan. Kalian maunya itu kelasnya seperti apa, kelas yang bagaimana, gitu ya. Ditulis satu titik. Saya ingin kelasnya menjadi lebih bersih lagi, atau saya ingin tepat waktu ketika berangkat. Saya ingin semua anak melaksanakan piket dengan baik. Ya. Saya ingin teman-teman saya tidak berbicara kasar. Nah, saya ingin teman-teman saya tidak punya teman, gitu ya. Nanti guru kasihkan satu-satu, terus kalian tulis maunya kalian itu seperti apa di kelas ini, gitu ya. Bisa ya? Nah, nanti guru bagikan. Nanti kalau sudah ditempel di papan tulis, ya. Tidak usah, langsung aja ditulis. Saya ingin kelas saya menjadi lebih bersih, gitu ya. Terus kalian tulis seperti apa kelas kalian? Ya, ditulis. Ditulis satu. Nanti katanya bareng-bareng ya, Cak. Terserah kalian maunya seperti apa nanti kelasnya. Boleh satu, ditulis satu maunya seperti apa ya? Tulis. Silakan ditulis sesuai dengan keinginan kalian. Boleh.
beberapa hasil kalian ya. Kalian ikut kelas yang seperti apa? Kita lihat satu-satu ya. Nah, aku ingin kelas ini tidak menyebutkan nama-nama orang tua. Aku ingin kelas ini tidak mengatakan nama-nama pasangan. Aku ingin kelas ini tidak memilih teman. Berarti apa, Cak? Kita simpulkan. Berbicara yang tidak baik. Berbicara yang sopan.
Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian untuk materi yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menjadi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada disiplin positif. Ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, ataupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari diri mereka sendiri dan bukan ekstrinsik. Untuk selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku ataupun perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbakti, berkebunyaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada mandiri. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan video ini. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif yaitu pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan hanya disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami pengalaman ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, dalam pilihan dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan mengurai. Sedangkan hukuman
memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep pertumbuhan anak agar dapat mengambilnya sebagai prinsip dasar proses pendidik. Anak usia bayi biasanya sangat berlari. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP akan dari masa pubertas sedang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari berarti aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada dua syarat kondisi dan empat prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. Dua syarat kondisinya, yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasihati. Kemudian empat prinsipnya adalah: 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan mengenai konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan wujud dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerja kamu, saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dukungan positif kepada maka dengan suara kita seperti berada di dasar. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajarkan anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari, di antaranya yaitu: pastikan tidak selalu mendengarkan serta memberikan pendapat tentang keputusan. Bedakan antara perilaku dengan perkiraan. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi mungkin. Gunakan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang baik agar anak dapat dibangun sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti dan bertanggung jawab atas pilihannya. Video tentang disiplin positif kita sebagai pencetak guru harus selalu memberikan hubungan yang positif kepada anak. Kemudian untuk materi selanjutnya ini adalah teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan juga restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini ada teori eksternal, motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal ini merupakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi
Kemudian ada motivasi internal. Ini merupakan tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, kemudian ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman berusaha menyakitkan dan tidak nyaman, membuat anak kemudian takut, kemudian memaksakan murid dan juga menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri dan ketidaknyamanan pada murid. Kemudian konsekuensinya ini bersifat penguatannya itu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan antara stimulus dan respon. Kemudian ini menjadikan murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, kemudian ada restitusi. Ini menjadikan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Untuk kalimat pembukanya bisa kemarin saya perhatikan kamu seperti ini, atau mungkin saya menghargai pendapat kamu. Terima kasih untuk perbuatan yang kamu lakukan. Nah, untuk kebajikannya ini adalah rasa empatimu besar sekali. Kemudianmu terhadap aku juga sangat baik. Rasa tanggung jawabmu terhadap tugasmu juga sudah bagus. Kemudian situasinya ini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian untuk yang kedua ini pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian yang ketiga pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di kantor. Nah, ini ada contoh video mengenai konsekuensi. Selamat pagi, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di hukuman kasus konsekuensi versus restitusi. Jika materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukuman, kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat lebih sedikit tentang konsep konsekuensi dan perbedaannya dengan hukuman. Pada saat kita sekolah dulu, pernahkah Ibu dan Bapak Guru mendapat konsekuensi? Misalnya, jika merusak sarana dan prasarana sekolah, kita diskors untuk beberapa waktu. Atau, jika tidak mengerjakan PR, kita harus menyalin PR tersebut sebanyak 2 kali. Sekarang, kalau kita berefleksi dan mengingat itu semua, apa benar ya yang kita alami dulu merupakan bentuk konsekuensi? Ibu dan Bapak Guru, konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu perbuatan. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita sesuai dengan aturan. Diane Godin menerangkan bahwa konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana pendapat, kesepakatan, dan bentuk tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi oleh murid dan guru. Jadi, jika murid melakukan kesalahan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. Murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama-sama dengan guru. Adanya kesepakatan inilah yang membuat konsekuensi berbeda dengan hukuman. Saat terjadi kesalahan, murid dan guru bisa memprediksi dan melakukan sanksinya sesuai aturan. Ini berbeda dengan hukuman yang sanksinya tidak bisa diprediksi, karena gurunya lah yang menentukan. Bagaimana dengan relevansi antara bentuk sanksi dan kesalahannya? Kita sudah belajar bahwa pada hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi. Bagaimana dengan konsekuensi? Menurut Godin, konsekuensi memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman. Ini karena mereka untuk mengikuti peraturannya. Dalam pelaksanaan konsekuensi, kita sebagai guru bertugas untuk memonitor, memantau tingkah laku murid. Jadi, posisi guru adalah mengontrol dan mengingatkan murid tentang kesepakatan di awal. Solusinya sendiri bisa datang dari murid sesuai aturan yang berlaku. Ini berbeda dengan pola hukuman, di mana posisi guru sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah.
Sampai di sini, sepertinya kita sudah dapat melihat perbedaan konsep konsekuensi dan hukuman. Ibu Bapak Guru, mari kita lihat kedua ilustrasi di bawah ini. Yang manakah yang merupakan konsekuensi? Harusnya anak-anak selesai mengerjakan halaman 50, lanjutkan sampai halaman 56 ya. Baik Pak. Ya, Ustaz, Iqbal sama kelas aku Sudah. Askar, ayo jika salah, apa yang harus dilakukan? Ayo. Pada ilustrasi ini, saat Haska menumpahkan botolnya, siapakah yang memilihkan solusinya? Hasanto atau Haska? Apakah Haska belajar untuk memperbaiki kesalahannya? Hasanto lah yang memilihkan solusi untuk memperbaiki keadaannya, yaitu dengan meminta. Haska tidak dilibatkan, Haska semakin tidak mengerti akan kesalahannya. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira ini bentuk konsekuensinya bukan ya? Ilustrasi satu ini bukan bentuk konsekuensi. Sepertinya bagi Pak Santo, ucapan minta maaf adalah suatu bentuk konsekuensi. Tetapi, apakah itu menjamin bahwa Haska mengerti kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi? Bisa jadi minta maaf adalah sekedar ucapan tetapi tidak memperbaiki masalahnya. Tidak ada korelasi yang logis antara mengatakan air dengan hanya minta maaf. Bagi Askar, mana Askar kamu? Oh iya, maaf Pak, saya lupa pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Iya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silakan langsung ke perpustakaan. Pada ilustrasi dua ini, Pak Santo mengajak Haska untuk mengingat kembali konsekuensi dan Haska menentukan. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk konsekuensi? Sepertinya Haska dan Pak Santo sudah tahu peraturannya bersama. Jika tidak membawa masker, Haska sudah tahu konsekuensinya, yaitu belajar sendiri di perpustakaan. Dia sendirilah yang memutuskan konsekuensinya. Di sini juga terlihat korelasi yang logis antara kesalahan dan sanksinya. Sepertinya pada ilustrasi kedua ini sudah lebih terlihat bahwa ini merupakan bentuk konsekuensi. Haska mendapatkan sanksi sesuai aturan. Haska berada dalam posisi pemantau kesalahan murid dan mengingatkan bahwa setiap kesalahan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, pertanyaan nanti ini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang ingin menggunakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini merupakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya bersama. Nah ini, dalam membentuk keyakinan kelas kita terlebih dahulu membuat peraturan kelas. Nah peraturan kelas ini bisa melabel menjadi keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini akan menghasilkan lingkungan yang positif dan kemudian akan membentuk budaya positif di lingkungan seperti itu. Nah ini ada beberapa contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah peraturan misalnya yang pertama ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah keyakinan kelas yang diyakini yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah ini keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Peraturan kelas yang selanjutnya yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan
sepakat dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang mau diharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukannya. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan pergerakan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang melanggar. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan.
seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba. Nah, itulah tadi video tentang keyakinan kelas, bagaimana bentuk keyakinan kelas. Adalah menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas juga harus ditinjau secara berkala. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, dos. Segal dong.
Tanda pelantikan. Lagu pilihannya apa? Yang 1, 2, 3. Lambang suci tetap berwibawa.